Oke dok, kalau begitu ini kan secara umum untuk aktivitas yang orang dewasa sehat lah, atau orang dewasa remaja yang secara umum. Kalau pada anak-anak atau orang tua, itu ada rekomendasi lain nggak? Atau yang setidaknya memberikan aktivitas fisik juga untuk mereka? Ya, memang kalau untuk yang pertama untuk anak-anak ya. Nah, sebenarnya untuk anak-anak ini melakukan aktivitas fisik di rumah itu sebenarnya nggak sesulit orang dewasa ya, karena biasanya kan anak-anak lebih sering di rumah ya melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik pada anak-anak, khususnya anak di bawah 5 tahun itu berbeda dengan aktivitas fisik yang dilakukan orang dewasa. Nah, biasanya anak-anak di bawah 5 tahun itu melakukan aktivitas fisik dengan bermain ya. Bermain. Nah, kalau memang direkomendasikan memang dari WHO itu anak-anak bermain tuh minimal tuh 180 menit per minggu ya, atau memang ya 1 jam per harinya. Itu minimal tuh anak-anak harus melakukan aktivitas fisik seperti bermain tuh setiap harinya. Nah, seperti itu. Kalau orang tua, Dok? Nah, kalau orang tua sebenarnya, untuk orang tua ini, untuk sebenarnya yang lebih ditekankan adalah bagaimana orang tua itu melakukan aktivitas fisik di rumah. Nah, seperti apa? Nah, di mana banyak sekali orang tua ini yang memiliki gangguan-gangguan pada sistem anggota gerak ya, seperti penyakit-penyakit degeneratif, seperti sakit pinggang ataupun sakit lutut. Jadi, saya lebih merekomendasikan mengutamakan bagaimana orang tua tersebut melakukan aktivitas fisik dengan melakukan apa yang disebut dengan proper body mechanic. Nah, proper body mechanic di sini adalah dengan melakukan aktivitas fisik ataupun melakukan aktivitas kesehariannya itu dengan postur yang bagus. Kenapa? Karena orang yang memang orang tua khususnya yang melakukan aktivitas seperti duduk yang berlama-lama dengan postur yang tidak bagus itu bisa menimbulkan nyeri pada khususnya pada daerah pinggang ataupun daerah anggota tubuh pada orang tua karena rentan sekali ya. Nah, di mana sekarang juga banyak sekali memang pelayanan-pelayanan untuk orang-orang tua yang memang mengalami nyeri pinggang, nyeri lutut itu pasti kan orang tua itu kan pasti terbatas ya untuk rumah sakit ya. Jadi supaya kita di sini adalah paling utama itu mencegah supaya orang tua itu tidak menimbulkan ataupun cedera pada daerah pinggang ataupun lutut ataupun anggota gerak tubuh yang lainnya. Jadi saya lebih menekankan merekomendasikan bagaimana melakukan aktivitas fisik dengan proper body mechanics atau postur yang bagus. Nah, nanti di gambar ini saya akan tunjukkan berapa bentuk aktivitas dengan proper body mechanics ataupun dengan postur yang bagus. Sebagai contoh bisa kita lihat di gambar. Nah, ini dia posisi tidur. Nah, sebenarnya orang tua itu bagus tuh posisi tidurnya itu dengan berbaring telentang, tempatkan bantal di bawah lutut, bantal di bawah kepala untuk mengganjal leher. Nah, di mana dengan posisi ini posturnya tetap terjaga ya, dan tekanan di daerah pinggang itu otot tarikannya tidak terlalu tertarik sehingga menghindarkan atau mengurangi resiko untuk nyeri pada pinggang. Itu kalau memang orang tuanya sering tidur terlentang. Kalau memang dia mau posisi tidur berbaring, bisa kita lakukan dengan posisi tempatkan bantal di antara lutut dan gunakan bantal di bawah kepala untuk mengganjal leher. Nah, posisi ini juga untuk merelaksasikan otot-otot di daerah pinggang dan juga di ekstremitas. Atau memang di posisi kalau duduk yang lain. ada, Dok? Ada posisi duduk, coba kita lihat di gambar ya. Nah, ini yang paling sering orang salah nih ya. Di rumah ini kan, termasuk juga sebenarnya bukan orang tua aja ya, posisi duduk ya. Orang kayak kita ini kan, kita juga sering duduk ya di rumah ya. Duduk, nonton TV, main game. Nah, kalau kita juga duduknya posisi posturnya nggak bagus, ya bisa juga resiko terhadap cedera pada pinggang ya, atau nyeri pinggang ya. Nah, ada baiknya memang direkomendasikan posisi duduknya seperti ini, dengan punggung tegak dan kepala menghadap ke depan, bahu dalam keadaan rileks dan hindari posisi miring. Tempatkan bantal kecil untuk mengganjal pinggang, pertahankan posisi panggul setinggi lutut, dan bangun dari duduk dan sering-sering ganti posisi bila harus duduk dalam waktu yang lama. Ingat tadi saya bilang, kalau kita udah duduk 30 menit, kita harus sekali berdiri ya. Dan hindari posisi duduk dengan kaki yang menyilang. Nah, seringkali ya duduk itu nyilang kaki ya, dalam posisi yang lama. Nah, itu bisa menyebabkan risiko untuk cedera ya, terutama di daerah ekstremitas bawahnya. Nah, seperti itu. Atau memang, ya gimana? Menyilangkan kaki itu maksudnya dapat menyebabkan cedera apa ya, Dok? Karena kan kebiasaan buruk berarti ya? Ya, betul sekali. Karena dengan
kita menyilangkan kaki kan di daerah ekstremitas bawah ini kan ada saraf-saraf perifer ya, yang memang saraf-saraf perifer ini dia letak posisinya itu di daerah superficial atau di bawah kulit. Jadi dengan kita melakukan lipat kaki itu saraf-saraf tersebut bisa mengalami penekanan, dan penekanan dalam waktu yang lama dan terus-menerus bisa mengakibatkan resiko untuk cedera gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang harus dihindari ya posisi dengan kaki menyilang dalam waktu yang lama. Ya, jadi berarti Dok, kalau misalnya yang dimaksud tadi cedera itu kan kadang-kadang kalau menyilang itu dalam waktu yang lama, itu berarti yang sering kita kalau habis duduk tuh rasanya kebas gitu ya Dok ya? Ya, betul sekali. Sering kali kalau sudah kita mulai duduk, menyebabkan cedera ya? Jadi memang kita memang melakukan aktivitas itu apalagi duduk ya, yang berlama-lama itu memang harus dengan posisi yang proper ya. Proper itu maksudnya dengan posisi yang tepat, dengan postur yang tepat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kadang juga ada juga tuh aktivitas yang sering dilakukan orang tua, mengangkat sesuatu ya. Nah, mengangkat benda ataupun barang itu dengan posisi proper juga. Di gambar ada juga itu. Coba ini bisa, kalau kita salah dalam posisi seperti ini, bisa resikonya HNP atau sakit pinggang, gitu, saraf terjepit. Nah, posisi mengangkat beban. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kita mengangkat barang? Kan nggak mungkin kan di rumah kita selama di rumah tidak pernah mengangkat barang, apalagi barang atau benda yang ada di lantai. Nah, itu posisinya harus betul ya. Dan ingat, mengangkat barang itu posisi batang tubuhnya harus tetap tegak ya. Dari mulai dia ngambil sesuatunya sampai ke bawahnya. Dan ingat, waktu dia mengambil itu kakinya satu ditekuk itu. Sehingga lututnya satu yang kanan menyentuh lantai, baru dia berdiri. Nah, meletakkan barang juga. Dan juga membawa barang. Nah, biasanya membawa barang itu paling bagus tuh dia di bagian depan, supaya dia lebih stabil ya. Dan ingat, pada waktu mengangkat barang, nah ini sering kita lupa nih. Kita sering sekali mengangkat barang atau benda dengan gerakan memutar, seperti menyamping gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh mengangkat barang benda dengan pergerakan memutar atau menyamping. Dan juga jangan mengangkat dengan posisi membungkuk. Nah, itu yang paling rentan sekali untuk terjadinya nyeri pinggang atau saraf terjepit bisa terjadi untuk orang-orang seperti ini kalau sering-sering. Nah, seperti itu. Ya, berisiko tinggi ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Jadi, kalau ada orang tua kita yang di rumah yang memang sering sekali mengalami nyeri pinggang ataupun nyeri pada ekstremitasnya, cobalah diingatkan gitu orang tuanya dengan posisi aktivitas duduk, ambil barang tadi ya, itu dengan posisi dan posisi yang proper ataupun postur yang benar. Nah, seperti itu. Ya. Oke, Dok. Mungkin yang terakhir, Dok, apa ada tips and trik lain yang mungkin bisa diberikan untuk kita di rumah sebagai penutup, Dok? Oke. Ya, tips trik saya adalah walaupun kita dalam kondisi memang harus di rumah ataupun di rumah saja, kita memang tetap harus menjaga aktivitas fisik kita. Nah, sering sekali kita keteledoran ya atau lupa. Jadi kalau kita di rumah itu lupa kita melakukan aktivitas fisik. Nah, sering kecenderungan itu aktivitas fisik yang sering dilakukan itu duduk saja, menonton, duduk, tidur selama 24 jam. Nah, hindari duduk yang berlama-lama. Kalau kita memang sudah duduk minimal 30 menit atau lebih, kita sesekali berdirilah. Nah, seringkali tips yang berikutnya mungkin kalau kita lagi nelfon tuh, nah sering kan kalau di rumah kan nelfon. Nah, usahakan waktu nelfon tuh jangan duduk, berdiri. Nah, nah itu. Terus sering waktu untuk bermain sama anak, nah itu kan bagus. Nah, membersihkan rumah, menata rumah, mengganti-ganti posisi ataupun kursi di rumah, itu kan tetap melakukan aktivitas fisik. Dan itu memang sangat baik sekali. Nah, seperti itu. Dan ingat, aktivitas fisik yang baik itu adalah aktivitas fisik yang memang kita senangi. Nah, kalau kita senang melakukan seperti mencuci mobil, ya kita cuci mobil. Nah, seperti itu. Tapi hindari aktivitas fisik yang hanya tiduran ataupun duduk. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah jelaskan juga ya aktivitas fisik mana yang bagus dan mana yang memang dengan intensitas sedang ataupun tinggi tadi. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Dan latihan-latihan yang saya sebutkan. Kalau berhubungan seks itu kan aktivitas fisik juga, Dok ya? Ah, iya, betul. Berhubungan seks itu termasuk aktivitas fisik juga itu. Itu kalau dari kriteria ada American Society untuk dia aktivitas fisik itu dia hubungan seks itu kemampuan itu intensitas minimal sedang ke tinggi dia.
Kalau dari ekivalen dia ada nilainya match-nya itu minimal 6 match itu melakukan aktivitas fisik. Dan itu juga bagus juga untuk menjaga aktivitas fisik untuk yang sudah berumah tangga ya tentunya ya. Menikah. Betul. Jadi beruntung lah yang ada di rumah ya. Ya betul, itu tetap dijaga ya. Jadi selain untuk ke aktivitas fisik dari secara fisik juga bagus untuk mental ya kan Dok kan? Betul ya, karena dengan melakukan itu kan kita bisa mendapatkan juga mood yang bagus ya, dengan menjaga kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental kita juga. Nah, jangan lupa mungkin berhubungan seks itu juga posturnya juga harus dijaga ya Dok ya. Jangan salah postur nih malah jadi kecelakaan juga. Oh iya betul. Sebenarnya ada juga tuh bagaimana posisi yang bagus melakukan hubungan seks juga memang harus dijaga juga. Tapi untuk orang-orang yang berisiko sakit pinggang ataupun sakit lutut, itu ada posisi-posisinya. Yang paling bagus tuh posisi berdiri dan miring memang. Iya. Oh, yang memang mungkin itu bisa kita bahas di selanjutnya, Dok. Oh bisa. Itu panjang nanti ceritanya ya. Ya betul. Oke. Kalau salah melakukan aktivitas yang tidak sesuai ya nanti ujung-ujungnya harus berobat ke dokter Oka ya kan? Iya betul. Dokter Steven cedera ya. Iya. Asal jangan cedera kepala ya. Iya. Baik, Dok, terima kasih banyak atas ilmunya. Jadi apa yang dokter sampaikan pasti akan saya lakukan karena saya merasa selama ini lebih banyak untuk tiduran, duduk depan laptop, aktivitas yang sangat kurang sekali. Jadi saya harapkan mungkin juga ini membantu untuk teman-teman supaya bisa lebih meningkatkan aktivitas fisiknya supaya menjaga kesehatan baik pikiran maupun imunitasnya. Betul. Ya kan, Dok? Ya, terima kasih Dr. Steven. Ya, baik Dr. Sudirman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin tadi kita ada satu topik lagi yang cukup menarik tadi, Dok, yang bisa kita lakukan di lain waktu. Mungkin kita mau menunggu respon dari teman-teman. Kalau banyak yang memberikan komen, mungkin kita akan coba mengangkat topik tersebut. Bagaimana, Dr. Ilham? Ya, setuju. Oke. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.